Anda Ini dipersil gerak nggak? Gerak ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi. pagi semuanya. Selamat pagi Pak Ihsan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil PKM kami, dengan judul Peningkatan Keterampilan Technopreneurship dan AI dalam Penciptaan Konten Visual Inovatif di SMKS Putra Pertiwi Pondok Cabe. Untuk kelompok PKM yang terlibat dalam kegiatan ini ada saya sendiri, Ananda Syarif Hidayatullah sebagai ketua, ada Pak Ahmad Asep Suhendi, Bu Ana Juliana, dan 5 rekan mahasiswa yang bernama Adam Naufal, Rizky Firdaus Saputra, Anita Jupitasari, Rini Fatmawati, dan Putri Sri Rahayu. Berikut foto dokumentasi kita bersama peserta siswa-siswi SMK Putra Pertiwi yang jurusannya multimedia yang beralamat di Jalan Pondok Cabe Raya nomor 57, Pondok Cabe Ilir, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten, dengan jumlah peserta 75 orang. Di mana PKM kami memiliki pendahuluan. Technopreneurship adalah kombinasi dari kata teknologi dan kewirausahaan yang mengacu pada suatu bentuk kewirausahaan yang berfokus pada pemanfaatan dan inovasi teknologi untuk menciptakan dan mengelola bisnis yang berkembang pesat. Dalam pengertian yang lebih mendalam, technopreneurship adalah proses menciptakan atau mengembangkan produk dan layanan yang berbasis teknologi untuk memenuhi kebutuhan pasar, sekaligus memberikan solusi atas masalah yang ada dengan menggunakan prinsip kewirausahaan. Dengan keterampilan technopreneurship dan AI, siswa di SMK Putra Pertiwi dapat menciptakan proyek-proyek yang tidak hanya memenuhi standar estetika, desain, komunikasi visual, dan penggunaan perangkat lunak desain profesional, tetapi juga relevan dengan sesuai dengan kebutuhan pasar. Mereka akan memiliki kemampuan untuk merancang kampanye pemasaran yang menarik, menghasilkan video promosi, atau membuat desain grafis yang memikat sehingga dapat bersaing di industri yang sangat kompetitif. Adapun fokus permasalahan yang kami angkat, yang pertama meningkatkan kemampuan kewirausahaan siswa secara signifikan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan fundamental siswa dalam aspek kewirausahaan. Ini mencakup kemampuan kritis untuk mengidentifikasi dan menganalisa peluang pasar yang belum terpenuhi, menyusun model bisnis yang inovatif dan berkelanjutan, serta melakukan riset pasar dan validasi ide produk atau layanan berbasis teknologi secara efektif. Dengan demikian, siswa tidak hanya memiliki ide cemerlang, tetapi tahu bagaimana mengubah menjadi usaha yang layak. Tujuan kami melakukan PKM di SMK Putra Pertiwi memberikan sosialisasi kepada siswa-siswi baru tentang aplikasi apa saja yang bisa digunakan dengan artificial intelligence. Memberikan sosialisasi kepada siswa-siswi baru tentang virtual AI yang bisa digunakan untuk mengembangkan kreativitas dan membantu penyelesaian tugas. Memberikan sosialisasi kepada siswa-siswi baru tentang penggunaan aplikasi Canva untuk membuat suatu desain dengan menggunakan teknologi AI yang ada di aplikasi Canva, AI untuk membantu menyelesaikan tugas. Adapun kerangka pemecahan masalah yang kami buat, pertama kami mengunjungi tempat PKM yaitu SMK Putra Pertiwi. Di sana kami lanjut membahas materi yang akan kita sampaikan kepada siswa-siswi SMK Putra Pertiwi. Di sini saya bertemu dengan kaprodinya langsung.
menentukan materi apa yang akan kita angkat dan kira-kira jadwal tanggal pelaksanaan untuk PKM kami. Selanjutnya setelah jadwal sudah ditentukan dengan Kaprodi Multimedia SMK Putra Pertiwi, kita mempersiapkan materi Eee, untuk pelaksanaan. Selanjutnya pelaksanaan meliputi penyampaian materi, tanya jawab, dan praktek. Selanjutnya metode kegiatan. Di sini kita mulai, studi literatur, perencanaan pembuatan materi, dan praktek. Nah, di sini pelaksanaan penyampaian materi dan melaksanakan praktik, sesi tanya jawab, bila belum jelas akan disampaikan ulang, sehingga sampai siswa itu jelas dan menghasilkan, dampak yang bermanfaat buat siswa, membuat laporan akhir, publikasi, dan selesai. Adapun, tools AI yang kita gunakan antara lain ada Gemini, ChatGPT, Copilot. Ketiganya sebenarnya, fungsinya sama untuk mengedukasi siswanya, membuat ide agar menciptakan hasil desain yang kreatif dan inovatif. Nah, untuk tools-nya di sini karena kita tidak menggunakan lab, pesertanya terlalu banyak, akhirnya Kaprodi menyarankan kita melaksanakannya di lapangan indoor dengan kapasitas 75 orang. Tadinya mau dilaksanakan 30 orang, namun, eee, takut menjadi, cemburu sosial, akhirnya kita laksanakan di lapangan. Akhirnya kita memutuskan untuk menggunakan Canva aja yang bisa digunakan di handphone semua peserta dalam prakteknya. Nah, realisasi pemecahan masalahnya pada intinya dari kegiatan pengabdian PKM kami, yaitu menyampaikan materi tentang AI yang terdapat pada aplikasi Canva, dan praktek editing dengan memanfaatkan AI yang ada. Pada aplikasi Canva, para siswa dan siswa diberikan pemahaman tentang AI secara umum dan bagaimana cara pemanfaatannya. Lanjutnya, sesi tanya jawab dilakukan dengan tujuan apabila ada siswa atau siswi yang belum memahami tentang apa yang disampaikan oleh pemberi materi, terdapat 10 pertanyaan umum yang diajukan oleh peserta. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat rata-rata pertanyaannya adalah seputaran AI dan Canva, mengenai bagaimana mengetahui, menggunakan, dan cara pemanfaatannya. Selain itu, ada pertanyaan mengenai kelemahan dari teknologi AI tersebut. Mungkin cukup sekian, presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nanda untuk pemaparannya untuk materi dari hasil pengabdian kepada masyarakat. Eee, mungkin ada beberapa ya. Yang pertama, dari tim pengabdi ini bagaimana cara memastikan bahwa itu permasalahan itu memang dibutuhkan atau memang sedang hype ya kalau bahasa anak sekarang, dan timnya ini memutuskan untuk memilih pengabdian kepada masyarakat dengan materi tersebut tadi Pak Pananda. Jadi, mengapa kita ngambil judul, PKM tentang peningkatan keterampilan Technopreneurship dan AI, di Putra Pertiwi ini punya program di mana siswanya itu, lulus langsung ditempatkan di dunia industri. Gitu. Mengapa kita tidak menggunakan aplikasi desain? Karena kuota dari, peserta terlalu banyak. Di tempat sekolah Kuta Pertiwi tidak ada, lab yang bisa menampung 75 orang dalam satu sesi. Akhirnya, kami disarankan, ini saran dari, eee, Kaprodi Anugrah untuk melakukan desainnya melalui Canva aja, Pak, gitu. Karena sekarang sudah kenal ya dalam pembuatan desain nggak kalah bagusnya gitu menggunakan Canva juga. Karena mengejar target kayak, industri-industri yang ada di kerjasama dengan Kuta Pertiwi ini butuh anak yang siap tampil gitu, Pak, dan cepat dalam menyiapkan desain.
Itu alasannya kenapa kita angkat judul PKM tersebut, gitu. Baik, Mananda. Berarti memang di sekolah tersebut setelah lulus memang disiapkan langsung untuk di industri berarti ya? Ya, kalau anaknya berkenan. Kalau Oke. anaknya berkenan dan siap, pede ya, kalau anak-anak Gen Z kan agak kalau nggak pede rata-rata suka susah gitu, gitu, Pak. Baik, Mananda dan kelompok, terima kasih. Kemudian ini kan kegiatannya sangat, menarik ya dan kemudian menggunakan beberapa tools AI yang tadi digunakan, walaupun memang beberapanya masih sama fungsinya, tapi ada nggak nanti setelah kegiatan PKM ini akan dilanjutkan dengan kegiatan seperti apa? Atau, harapannya seperti apa yang nanti bakal, ditingkatkan atau dari mungkin dari sisi skill-nya atau mungkin dari sisi keterampilan wirausaha dan lain sebagainya? Khususnya untuk dari timnya Pak Nanda dan kawan-kawan. Dari sisi keterampilan sebenarnya kita lebih condong ke entrepreneur-nya, Pak. Karena di sekolah pun sebenarnya karena jurusannya sudah multimedia ya, dari segi desain dan kreatifan mereka cukup, cuma untuk penjualannya. Jadi kayak AI ini ngebantu gimana caranya mereka ini membuat ide-ide yang kreatif sehingga mereka bisa berwirausaha, ngikutin tren yang ada, gitu. Dari hanya membantu apa ya, membuat ide-ide kreatif aja sih AI ini. Kalau untuk ngedesainnya tadi kalau misalnya, dibutuhkan desain cepat, kita dampingi dengan Canva, kayak gitu. Kalau misalnya kebetulan kita memang fokusnya di gambar ya. Sebenarnya, TikTok juga kita sempat bahas tapi nggak mendalam, tapi kita fokusnya lebih ke gambar 2 dimensi aja. Tujuannya untuk menyongsong apa, wirausaha-wirausaha yang banyak perlu, eee, lagi sekarang saat ini berkembang, butuh bantuan mereka, gitu. Kalau AI-nya ini ya hanya bantu untuk, apa namanya, ide kreatif dari siswa-siswanya. Karena rata-rata anak-anak itu, sebenarnya kreatif-kreatif. Kemarin pun saya melihat anak-anaknya sangat inovasinya bagus-bagus, hasil gambar-gambarnya gitu ya. Cuma kadang-kadang, dari idenya mereka nggak keluar karena mungkin kurang masukan atau apa namanya ya, binaan. Nah, dari sosialisasi AI ini kita ngebantu gimana caranya kalian menumbuhkan ide yang kreatif gitu, supaya kalian tuh banyak kan anak-anak kita butuh mentor kita butuh mentor. Nah, AI ini sebenarnya bisa jadi mentor mereka untuk menciptakan sebuah desain yang kreatif gitu. Baik, Mananda, terima kasih atas respon dan jawabannya. Terakhir mungkin, mata kuliah yang berkaitan yang diambil untuk tema pengabdian kepada masyarakat ini, apa ya, Mbak Nanda ya? Nah, ini bisa terintegrasi sama desain grafis dan entrepreneur sih, Pak, kewirausahaan dari mata kuliah kampus. Oke, baik. Khususnya di prodi SI kita ya? Iya, Pak. Ya, baik, terima kasih. Saya rasa cukup untuk kelompoknya Pak Nanda, Pak Asep, dan Bu Ana. Kami nyatakan PKM ini sudah didefinisikan di program studi Sistem Informasi Universitas Pamulang. Terima kasih Pak Nanda sudah memaparkan materi dan, anggota tim yang lain sudah bekerja semaksimal mungkin. Terima kasih Pak Nanda. Terima kasih, Pak Ihsan. Recording stopped.